Dahulu kala, di sebuah zaman yang terlupakan oleh waktu, dunia dipenuhi oleh kejahatan dan kerusakan. Manusia telah berpaling dari kebaikan, dan hati Sang Pencipta pun berduka melihat ciptaannya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah cahaya. Seorang pria bernama Nuh, yang hidupnya lurus dan penuh iman. Ia berjalan bersama Tuhan, berbeda dari semua orang di sekelilingnya. Suatu hari, Tuhan berfirman kepada Nuh, membawa sebuah pesan yang akan mengubah takdir dunia. Tuhan akan mendatangkan air bah yang dahsyat untuk menyucikan bumi dari segala kejahatan. Namun, Nuh dan keluarganya akan diselamatkan. Perintahnya jelas, Nuh harus membangun sebuah bahtera raksasa, sebuah kapal yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan betapa beratnya tugas ini. Nuh bukanlah seorang pembuat kapal, ia hanya seorang peternak biasa. Tapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia mulai bekerja. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet, menebang pohon-pohon gofir yang menjulang tinggi. Mereka memotong, membentuk, dan menyatukan setiap papan kayu dengan teliti, melapisi seluruh bagian dalam dan luarnya dengan pakal agar kedap air. Orang-orang di sekitarnya menertawakan Nuh. Mereka mengejeknya, menyebutnya gila karena membangun kapal sebesar itu di tengah daratan yang kering, jauh dari lautan. Lihat orang tua itu, kata mereka, membangun kapal untuk hujan yang tak pernah datang. Tapi Nuh tidak goyah, imannya lebih kuat dari cemoohan. Ia terus bekerja, percaya pada janji yang telah ia terima. Bahtera itu akhirnya selesai, sebuah mahakarya arsitektur kuno yang megah, dengan 3 tingkat, banyak ruangan, dan 1 pintu di sisinya. Lalu, datanglah perintah selanjutnya, sebuah perintah yang lebih menakjubkan lagi. Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan segala jenis makhluk hidup di bumi, sepasang dari setiap jenis, jantan dan betina. Dan terjadilah keajaiban. Dari hutan, gurun, dan langit, binatang bayatang datang berduyun-duyun. Singa yang gagah berjalan di samping domba yang lembut. Burung-burung dengan aneka warna terbang masuk ke dalam bahtera. Makhluk melata merayap mendekat. Semua datang dengan damai, seolah-olah dituntun oleh sebuah tangan tak terlihat. Mereka masuk ke dalam bahtera, menemukan tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Setelah Nuh, keluarganya, dan semua hewan masuk ke dalam bahtera, pintu raksasa itu tertutup, bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Selama 7 hari, mereka menunggu dalam keheningan yang penuh antisipasi. Langit di luar masih cerah, dan dunia berjalan seperti biasa. Ejekan mungkin masih terdengar di luar sana. Kemudian, pada hari ke-7, tetes air pertama jatuh. Lalu yang kedua, dan yang ketiga. Tetesan itu berubah menjadi gerimis, lalu hujan deras yang tak terbayangkan. Air memancar dari bawah tanah, dan langit seolah terbelah, mencurahkan seluruh airnya ke bumi. Selama 40 hari dan 40 malam, hujan turun tanpa henti. Sungai meluap, lembah tergenang, dan gunung-gunung pun mulai tenggelam. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya aman. Mereka terapung di atas air yang terus naik, menjadi satu-satunya saksi dari dunia yang sedang dibersihkan. Di luar, semua yang bernapas di darat lenyap ditelan air bah. Hanya bahtera itu yang tersisa, sebuah titik kecil kehidupan di tengah lautan tak bertepi yang menutupi seluruh permukaan bumi. Selama 150 hari, air menguasai bumi. Bahtera itu terombang-ambing, diayun oleh ombak, namun tetap kokoh. Perlahan tapi pasti, Tuhan mengirimkan angin, dan air pun mulai surut. Bahtera itu akhirnya terdampar dengan lembut di puncak pegunungan Ararat. Setelah berbulan-bulan terapung, Nuh akhirnya membuka jendela bahtera, namun daratan belum terlihat. Ia melepaskan seekor burung gagak, yang terbang pulang pergi karena tak menemukan tempat hinggap. Kemudian, ia melepaskan seekor merpati. Merpati itu kembali, karena seluruh bumi masih tertutup air. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan merpati itu lagi. Kali ini, merpati itu kembali pada sore hari dengan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Sebuah tanda harapan. Tanda bahwa kehidupan telah kembali bertunas di bumi. Nuh menunggu 7 hari lagi, dan melepaskan merpati itu untuk terakhir kalinya. Burung itu tidak pernah kembali. Nuh tahu, air telah benar-benar surut. Ketika Nuh membuka pintu bahtera, ia melihat sebuah dunia yang baru. Udara terasa segar, tanah telah kering, dan langit biru terbentang luas. Satu persatu, Nuh, keluarganya, dan semua binatang keluar dari bahtera, menginjakan kaki di bumi yang telah diperbarui. Sebagai ucapan syukur, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tuhan pun berkenan, dan ia membuat perjanjian. Di langit, muncul sebuah pelangi yang indah, busur aneka warna yang melengkung dari cakrawala ke cakrawala. Itulah tanda janjinya, bahwa ia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah.
Legenda Bahtera Nuh adalah sebuah kisah tentang iman yang luar biasa di tengah dunia yang telah kehilangan arah. Ini adalah cerita tentang kehancuran, tetapi juga tentang penyelamatan, tentang akhir dari sebuah dunia lama, dan awal dari sebuah dunia baru. Dan setiap kali kita melihat pelangi di langit setelah hujan, kita diingatkan akan janji harapan, pembaruan, dan kasih yang tak berkesudahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.